Lanjut ya. Assalamualaikum. Kita akan lanjut ke contoh untuk uji hipotesis satu rata-rata populasi. Contoh. Jadi ada seorang pengusaha lampu gitu ya, menyatakan bahwa dia bilang nih, claim statementnya dia adalah lampu saya rata-rata. Jadi perhatiin di sini kata kuncinya, rata-rata lampunya itu bisa tahan 1000 jam. Jadi ini udah dugaannya dia kan ya. Jadi menurut dia semua lampu yang saya produksi di perusahaan saya itu rata-ratanya 10 jam. Berarti dari sini kita udah bisa lihat ini penduga apa namanya pembandingnya gitu. Jadi ini adalah mu 0 karena rata-rata sama sama dengan 1000 jam. Nah, di sini dikasih tahu dengan simpangan baku 80 jam. Apakah dikasih tahu ini dari sampel? Enggak, ini adalah sumbernya dari populasi sehingga ini adalah simpangan baku S adalah 80 jam. Lanjut. Tapi akhir-akhir ini muncul dugaan bahwa masa pakai lampunya itu udah berubah. Jadi ada dugaan, kayaknya udah nggak 1000 rata-ratanya gitu. Jadi ada dugaan bahwa 1000 itu keliru gitu, sehingga perlu dilakukan pengujian gitu ya. Untuk dia menguji itu, dia menguji 50 lampu. Berarti ini sampel yang diambil 50, berarti N-nya sama dengan 50 lampu. Ya. Ternyata rata-rata dari 50 yang dia dapat itu adalah 980. Rata-rata sampel. Berarti kalau rata-rata sampelnya itu disimbolkan dengan X bar kan ya? Berarti X barnya adalah 980 jam. Karena ini miliknya sampel gitu ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menyelidiki apakah benar lampu itu udah berubah atau belum pakai alfa 5%. Jadi alfanya sama dengan 5%. Gitu. Nah, sekarang dicek apakah sudah berubah atau belum. Lihat di pertanyaannya dia cuma nanya berubah atau belum, nggak dibilang apakah sebenarnya itu lebih tahan lebih dari 1000 atau kurang dari 1000, nggak ada. Sehingga dari sini kita bisa lihat maka hipotesis yang kita pakai H0-nya adalah mu sama dengan 1000 atau mu 0, H1-nya mu tidak sama dengan 1000. Kalau tidak sama dengan kan artinya udah berubah atau nggak berubah gitu ya, jadi nggak dikasih tahu lebih dari atau kurang dari. Itu kalau mau pakai hipotesis ini. Tapi kalau mau dianggap apa namanya, kalau mau dianggap pakai kurang dari juga boleh dengan alasan bahwa di sini kita lihat lampunya itu sudah berubah, artinya nih dugaan negatif kan ya, kayaknya udah nggak 1000 deh, sekarang udah ada perubahan. Artinya kan kalau orang ngomong kayak gitu, indikasinya dia menunjukkan bahwa mu sama dengan 1000 itu di-compare dengan sebenarnya nggak 1000 tapi udah kurang dari 1000 sekarang gitu. Jadi boleh pakai yang ini, tergantung bagaimana kita memandang kasus ini, mau mengambil kesimpulannya kemana. Jadi kalau ini kita bisa pakai dua arah, kalau ini kita bisa pakai uji satu arah gitu. Nah, sekarang kita lihat ini udah mu 0, simpangan baku, penelitiannya N50. Nah, dari sini kita bisa lihat sigmanya atau populasinya diketahui. Kemudian N-nya lebih dari 30, maka di sini kita akan pakai pendekatan Z. Ya. Nah, sekarang kita lihat, nah ini kalau di sini contohnya pakai sama dengan dan tidak sama dengan ya. Apa namanya? Alfanya 5%. Sekarang statistik uji yang pertama kita hitung. Statistik uji itu kan rumusnya X bar dikurangin pembanding dibagi sigma per akar N. Tinggal dimasukin X barnya 980, mu-nya 1000, sigmanya 80, N-nya akar 50. Dapat deh minus 1,77. Nah, sekarang kalau kayak gini aja gampang, cuman nanti ada satu kasus di mana X barnya ini belum dihitung, jadi ada data 1, 3, 6, 21, 28 dan seterusnya. Kita harus cari dulu X barnya. Caranya gimana? Semua data dijumlahin dibagi berapa banyak data. Gitu kan ya? Nah, jadi kebetulan di kasus ini sigmanya X barnya tuh udah tahu. Sekarang kita udah dapat statistik uji minus 1,77 kan ya. Nah, baru kita akan cari tabelnya. Tadi kan alfa kita itu adalah 5%. Karena uji dua arah kan tadi tidak sama dengan ya, berarti ini alfa per 2-nya adalah 0,05 dibagi 2 itu adalah 0,025 kan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 0,025 berarti lihat tabel yang saya pakai arsir kiri. Berarti kalau di sini 0,025 berarti yang kita cari di tabel sesuai arsir adalah yang sebelahnya, yaitu 1 dikurangi 0,025 yaitu 0,975 yang kita cari gitu. Sehingga
ini 0,975-nya. Lihat ke kiri 1,96, ke atas 0,06 gitu. Sehingga kita punya 1,9 tambah 6 tambah 0,06 jadi 1,96. Maka kiri 0,025 ini alfa per 2, kalau yang ini alfa per 2 gitu ya. Sehingga di sini 1,96 cukup cari sekali karena simetris, berarti kirinya pasti minusnya gitu. Tadi Z hitung kita berapa? Minus 1,77. Berarti dia ada di antara ini kan ya, tengah-tengah. Berarti dia ada di dalam daerah penerimaan H0 sehingga kita tidak menolak H0 tapi kita terima gitu. Jadi kalau H0 yang ini yang kita terima, berarti kesimpulannya adalah mu-nya itu sama dengan 1000 gitu. Jadi ya nggak ada bukti kalau rata-ratanya kualitas lampu itu udah berubah. Jadi kualitas lampu itu belum berubah, masih sama dengan 1000 gitu. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya nanti konsepnya sama aja semuanya, cuman yang penting benar menentukan hipotesis, kemudian bisa menarik kesimpulan gitu. Ini contoh lain, akhir-akhir ini masyarakat mengeluh. Jadi ini, nah kalau ini jelas dia mengeluh gitu ya. Kayaknya ada botol minum itu ditulisnya itu 500, tapi kayaknya nggak sesuai. Berarti kalau gini udah jelas bahwa hipotesis nolnya itu mu sama dengan, ini ada rata-rata kan ya, isi bersih air minum A. Jadi rata-rata rata-ratanya adalah 500. H1-nya karena dia mengeluh berarti pasti sebenarnya nggak 500 tapi kurang dari 500 gitu. Maka ini uji hipotesis satu arah kiri gitu. Terus untuk meneliti maka dia pakai 25 botol minuman. Jadi ini N-nya 25 kurang dari 30 ya. Kemudian dari 25 ini dia dapat rata-rata, berarti ini miliknya sampel, ini X bar. Simpangan baku ini milik sampel karena didapat dari sampel yang 25, berarti ini S bukan sigma. Ya. Nah, pakai alfa, tentukan apakah keluhan itu benar apa enggak gitu kan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat N-nya itu kecil, terus sigma populasi tidak diketahui, maka kita akan pakai distribusi T. Tuh. Ya. Sini lihat, ini N, mu. Nah, karena mengeluh berarti satu arah kiri ya, kurang dari. Kemudian, nah statistik uji berarti sama kayak Z tadi, cuman bedanya tadi itu pakai S, di sini pakai, tadi pakai sigma, sekarang pakai S. Angkanya tinggal dimasukin X bar, mu 0, S sama Kn. Dapatlah T hitung minus 2. Nah, sekarang ini adalah bentuk tabel T. Jadi tabel T itu lebih gampang daripada tabel normal. Cara bacanya tinggal lihat aja sini, ini two tail sama one tail kan ya. Nah, tinggal lihat karena kita itu satu arah kiri, lihat one tail. Alfa kita tadi 5%, tinggal lihat 5%. Terus degree of freedom masih ingat di dB yang tadi derajat bebas. Jadi ini dB derajat bebas atau degree of freedom. Ini rumusnya N-1. N kita tadi ada berapa? N kita kan ada 25 sampel. Berarti N-1 kita itu adalah 24. 25 kurang 1. Ya, tinggal hubungin deh tadi 5% sama 24. Dapatlah angka 1,711. Sehingga kriteria ambil keputusannya karena satu arah kiri berarti arsirnya di kiri. Berarti nilainya di sini minus 1,711. Tadi di sini plus kan ya, tapi karena ini daerah kiri maka kita dapatnya minus 1,711 gitu. Tadi kita dapat T hitungnya berapa? Minus 2 kan ya. Minus 2 tuh ada di sekitar sini. Jadi dia ada di dalam daerah penolakan H0. Tuh, karena dia kurang dari. Berarti karena dia H0 ditolak, berarti yang ini ditolak, berarti yang diterima ini. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya benar kata masyarakat itu. Jadi, sebenarnya airnya itu emang udah kurang dari 500, nggak sesuai dengan label gitu. Ya. Ini ada latihan nanti bisa dicoba ya. Sebelum kita masuk ke apa yang beda rata-ratanya dari dua populasi. Oke, semangat. Assalamualaikum.